Hari ini saya sedang berada di ruangan kerjanya Bapak Dr. Andrus Ismet Wijaya MM yang tentunya selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Pemirsa, kita hadir hanya ingin mencari keinginan tahuan kita. Apa sih yang terjadi? Polemik yang sedang terjadi di Provinsi Jambi tentang angkutan batubara. Pagi Pak Ismet. Selamat pagi Bung Idris. Ini sapaan yang akrab sepertinya begitu ya Pak Ismet ya? Iya, boleh. Pokoknya bebas saja. Terima kasih nih saya bisa hadir atau wawancara di ruangan kerja Pak Ismet ini selaku Kadis Perhubungan Provinsi Jambi ya. Benar. Jadi begini Pak Ismet, sedikit ini kan polemik batubara yang gonjang-ganjingnya sangat luar biasa ini ya. Mulai zaman dahulu mungkin Pak Ismet sebelum di sini juga udah gonjang-ganjing, ya kan? Tambah Pak Ismet juga di sini makin jadi begitu. Benar. Seperti apa? Euforianya kita nggak tahu apa di mana. Permasalahannya itu hingga belum tuntas hingga sampai saat ini ya. Kita hanya ingin tahu sekedar pencerahan buat masyarakat Jambi, Pak Ismet. Sebenarnya apa sih polemik yang terjadi sehingga persoalan batubara ini tidak selesai-selesai begitu? Ya kan? Mungkin hari ini lebih jauh mungkin Pak Ismet bisa memberikan sebuah solusi atau pandangan buat masyarakat. Baik. Mohon izin Pak Ismet. Baik, terima kasih Bung Idris dari Bincang Kita. Jadi izin saya memberikan tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi mengenai persoalan angkutan batubara di Provinsi Jambi, memang untuk boleh dikatakan lebih kurang hampir 1 tahun terakhir ini ya. Persisnya itu di akhir tahun 2021. Nah itu memang sudah terasa sekali permasalahan angkutan batubara itu sudah mulai booming lah gitu kan. Nah, tapi ini perlu kita runut dulu ke belakang. Bahwasanya persoalan ini sudah dimulai sejak beberapa dekade ya, kepemimpinan gubernur yang sebelumnya. Khususnya dimulai pada zaman Gubernur Pak HBA, kemudian Pak Zulkifli Nurdin. Zumi Zola dan Pak Parori dan sampai dengan Pak Al-Haris ini. Nah, jadi boleh katakan dimulai pada tahun 2015 lah lebih kurang sampai dengan saat ini 2022. Jadi cuman yang tahun ini ya sejak tahun akhir 2021 sampai ke atas ini memang terasa sekali pergerakan dan gejolak daripada permasalahan angkutan batubara ini sudah mulai sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, jadi ini pangkal tolaknya itu memang dimulai dengan harga batubara yang melambung tinggi itu, ya Bung Idris ya. Jadi yang sangat menjanjikan bagi pengusaha batubara, sehingga sebelumnya pengusaha batubara atau pemilik tambang ini sudah banyak yang menutup perusahaannya karena secara kos itu hitungannya tidak terkejar. Jadi setelah harga naik ini, nah ini mereka mulai hidup kembali perusahaan-perusahaan batubara, sehingga yang dulunya boleh dikatakan mati suri lah ya, sekarang ini sudah tumbuh berkembang. Di Provinsi Jambi itu ada 68 pemilik tambang atau boleh katakan pemegang IUP OP ya. 68 ya. Di 6 kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi. Itu wilayah tambang-tambang yang tersebar di Provinsi Jambi. Nah, jadi dengan sendirinya berjalanlah itu mereka diberikan kuota oleh Kementerian SDM itu dari awalnya kalau tidak salah dari 9 juta per ton, 9 juta ton per tahun ya. Sekarang ini sampai dengan sekarang ini sudah kemudian meningkat lagi menjadi 12 juta ton per tahun. Itu jatah atau gimana? Jatah untuk wilayah Provinsi Jambi, satu wilayah untuk 68 tadi. Pemilik tambang tadi. Nah, gitu. Nah, sampai dengan terakhir ini ya kalau tidak salah itu di bulan-bulan Agustus lah kalau tidak salah ada penambahan lagi kuota dari Kementerian SDM menjadi 40 juta ton per tahun. Nah, bayangkan
kalau kita bagi saja 40 juta ton itu ke 68 pemegang IUP atau pemilik tambang, nah, bayangkan itu mungkin rata-rata satu pemegang IUP tuh ya bisa saja apa namanya tuh mempunyai sampai dengan ada yang 500.000 ton, bayangkan sampai dengan mungkin bisa saja sampai ke 1 juta ton per tahun. Nah, itu harus dikejar selama akhir tahun ini. Nah, emang ditargetkan itu ya? Ya memang ada semacam dari mekanisme dari Kementerian SDM itu ada kuota produksi namanya yang diberikan kepada masing-masing pemegang IUP. Ya itu. Nah, dan setelah mereka mendapat itu keputusan itu sudah dibahas bersama ya antara pemegang IUPOP dengan Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba ya, khususnya di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara itu. Nah, jadi dengan sendirinya masing-masing pemegang IUP itu atau pemilik tambang ya, itu mereka mengejar target kuota produksinya. Nah, dengan kondisi saat itu perlahan-perlahan ya kita mulai di akhir tahun 2021 kemarin di mana pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan Forkopimda Provinsi Jambi itu melihat sudah maraknya, sudah banyaknya kendaraan angkutan batubara yang ada di jalan umum, baik itu di jalan nasional maupun jalan provinsi, khususnya mulai dari mulut tambang dari Sarolangun, kemudian Batanghari, Tembesi, kemudian juga dari bagian Bungo, Tebo, ya. Nah, semuanya itu ketemunya disimpulnya di Pal 5 Tembesi. Pal 5 Tembesi. Nah, disitulah semua kendaraan dari dua arah itu ketemu, disimpul di Pal 5 Tembesi, semuanya menuju ke kota Jambi dengan melewati kota Muara Bulian. Nah, di situ apa namanya angkutan batubara itu sudah mulai kelihatan dari bulan ke bulan itu bertambah terus, bertambah jumlahnya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan Forkopimda mengambil langkah cepat gitu ya. Waktu itu dengan sudah terjadinya kredit lah ya di jalan umum ya, sehingga menghambat angkutan penumpang maupun angkutan barang lainnya maupun angkutan pribadi yang melewati jalan umum yang sama, mereka terhambat dengan dimonopolinya jalan umum ini oleh angkutan batubara ya, sehingga berdampak cukup besar terhadap masalah-masalah sosial yang timbul ya. Jadi terutama angkutan barang lainnya yang membawa sembako ya atau bahan material, kemudian bahan-bahan penting lainnya itu terganggu aktivitasnya, mengalami keterlambatan untuk iya. masuk ke kota Jambi untuk mengirim pasukan-pasukan sembako dan bahan material lainnya. Nah, juga angkutan penumpang yang sekarang ini memang akhirnya mereka mengeluhnya ya karena banyaknya terjadi kemacetan di titik-titik tertentu, sehingga mereka yang awalnya dari Jambi ke Kerinci menempuh waktu 10 jam ya, sekarang ini bisa saja terjadi sampai dengan 20 jam gitu, pernah terjadi ya, karena ada kendala di jalan ya, ada kendaraan batubara yang rusak, patah as rombong itu di tengah-tengah jalan, karena sulit untuk dievakuasi, agak membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi kemacetan sudah terjadi duluan, sudah dari dua arah yang berlawanan itu sudah ketemu gitu, jadi sudah numpuk, sudah tidak bisa lagi ada ruang untuk bisa kita melewati jalan itu. Dan cara mengatasinya memang kalau sudah seperti itu agak lama gitu. Nah, belum lagi kita harus mengevakuasi kendaraan batubara yang patah as itu, yang harus disingkirkan itu dengan menggunakan mobil derek. Ya, mobil derek itu pun mau masuk itu harus juga membutuhkan waktu yang lama juga. Nah, ini pernah terjadi dan sering terjadi juga. Nah, oleh karena itu memang kami dari pemerintah Provinsi Jambi melalui pimpinan kami Bapak Gubernur Al-Haris ya, yang betul-betul sangat getol ya, sangat serius untuk segera
melakukan percepatan untuk mengatasi problematika angkutan batubara ini. Ya, itu. Khususnya ini yang langkah cepat yang dilakukan oleh beliau, kita mau tidak mau, suka tidak suka, inilah jalan yang terbaik ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan dengan menggandeng perusahaan swasta selaku investor, yaitu dengan membangun jalur khusus batubara, baik melalui jalur darat maupun jalur sungai. Nah, itu. Itu kapan rencana dikembangkan, Pak? Oh iya, sebenarnya memang istilah tol air ini agak-agak sedikit apa ya, boleh katakan tuh gagasan-gagasan yang memang harus dari terutama yang kami dapat dari investor itu ya, investor yang bergerak untuk membangun jalur sungai ini ya. Karena diharapkan, kenapa disebut tol air, supaya nanti jalur sungai itu bisa dimanfaatkan secara terus-menerus selama 12 bulan. Nah, kita ini kan cuaca kita ini kan di Jambi ini kan, atau di wilayah Indonesia ini itu dua musim, musim hujan dan musim panas. Ya. Yeah. Nah, kalau musim hujan tidak masalah. Ya, jadi air di sepanjang alur Sungai Batanghari itu kan dalam, gitu ya. Nah, debit airnya tinggi. Yeah. Tapi kalau sudah musim kemarau selama 6 bulan lagi itu dangkal. Nah, pendangkalan ini bisa sampai dengan kedalamannya tinggal lagi 2 meter. 2 meter bahkan bisa kurang dari itu. Nah, maka harapan dari perusahaan investor ini yang bergerak di bidang pembangunan jalur tol air ini itu menyebutkan bahwa ini kita membangun tol sungai atau tol air agar bisa dilewati sepanjang hari tanpa melihat cuaca. Jadi di pengelolaannya itu di maintain itu terus menerus ya. Jadi menjaga tingkat kedalaman sungai ya. Artinya ada pengerukan atau bagaimana? Iya benar, ada pengerukan dengan teknologi yang teknologi tinggi ya, artinya dengan menggunakan kapal-kapal yang dengan teknik ya, berbagai teknik yang kami sempat ketahui waktu dipaparkan ke pihak Pemprov waktu itu. Ya, cuman yang saat ini ya, karena ini kan berproses ya, masih nunggu mereka sedang mengkaji studi kelayakan dulu. Studi kelayakan dulu. Ya. Tapi untuk awalnya sudah melakukan survei awal dengan meninjau spot-spot tertentu waktu itu ke lokasi, untuk terutama meninjau lokasi yang dangkal itu ya. Ada lebih kurang 13 titik penangkalan sungai yang di sepanjang alur, mulai dari Muara Tembesi ya sampai dengan ke wilayah kawasan Talang Duku ya, atau di perairan muara muara laut ya, antara laut dengan sungai itu, di situ yang batas akhir di wilayah Muara Sabak. Nah itu, nah jadi dari pihak-pihak perusahaan lain ya juga sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai melaksanakan pengangkutan batubara melalui jalur sungai ya. Ini dilakukan oleh 2 perusahaan, yaitu PT Nanriang dan PT Minimek Indonesia. Nah, 2 perusahaan ini sudah bergerak sebelumnya, tapi mereka dalam skala kecil saja. Jalurnya dari mana dia, Pak? Sesuai dengan Sarolangun sampai ke kawasan Tembesi, terus sampai ke Batanghari ya. Batanghari. Kemudian sampai ke pelabuhan akhirnya di Talang Duku. Begitu juga dengan PT Minimek Indonesia, dia mulainya dari Desa Jebak ya, Desa Jebak, Kabupaten Batanghari. Kemudian dia mengilir lagi sampai ke Muara Bulian, terus sampai ke kawasan Pelabuhan Talang Duku. Nah, itu di mana mereka punya pelabuhan bongkar muat batubara di sana. Iya. Nah, itu sudah mereka lakukan dengan membawa awalnya sekali berangkat itu 1 tongkang itu ditarik dengan tugboat itu 1000 ton ya. Kemudian naik lagi ya, kalau lihat kondisi kedalaman sungainya mulai meningkat, ditambah lagi sampai dengan 1800 ton sekali tarik ya, sekali membawa itu melalui tongkang, sampai dengan bisa dibawa dengan 2600 ton ya. Nah ini kan lumayan ya. Kalau kita kali-kalikan aja dengan perbandingan kendaraan angkutan batubara truk ya, kendaraan truk
Karena truk itu kan rata-rata hanya membawa 10 ton ya, satu trip. Iya, 10 betul. ton. 10 ton, Tapi 8 ton. kalau dibawa dengan tongkang kan, satu tongkang itu isinya misalkan kita ambil yang maksimal lah ya 2.600 ton. Berarti diangkut dengan 260 kendaraan batubara. Betul. Ah, itu kan. Jadi sangat mengurangi efisien dia ya. Iya, mengurangi jumlah kendaraan angkutan batubara di jalan umum ya. Di jalan nasional maupun jalan provinsi itu. Nah, ini akan mengurangi juga aktivitas kendaraan itu di jalan. Nah, ini langkah-langkah yang mungkin yang cepat ya yang kami anggap oleh pemerintah provinsi yang efektif, efisien dan juga artinya tidak memakan waktu yang lama pembangunannya, juga tidak ada risiko misalkan kemacetan, kan mungkin ya kalau kemacetan sungai tidak mungkin ada. Kemudian ada kecelakaan yang melibatkan masyarakat itu kan sangat kalau di jalur darat kan selalu hampir tiap hari ya kita temui. Nah, itulah makanya ini kita sudah mengalihkan arah kebijakan untuk mengatasi problem angkutan batubara ini melalui jalur sungai. Untuk jalur darat, jalur khusus darat ini tetap kita upayakan juga sama, tetap berjalan juga. Tetap berjalan juga karena sudah dirintis sejak 2015 di zaman Pak HBA itu. Dan ada 2 perusahaan yang sudah melakukan ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan khusus batubara ya. Pembangunan jalan. Iya, sudah dilakukan itu. Sudah ada komitmennya itu, Bang? Sudah. Jadi komitmen yang untuk 2 perusahaan yang sudah memulai pembangunan jalan khusus batubara itu sudah dilaksanakan semacam penyataan kesanggupannya, kemudian juga sudah dibuat semacam nota kesepahaman atau nota kesepakatan dengan Pemprov dan akhirnya beberapa bulan yang lalu salah satu perusahaan yang berminat untuk membangun jalur khusus batubara itu sudah melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Oh, yang ditinjau oleh Pak Gubernur yang lewat arah Tempino itu ya? Jalur bukan? Bukan, itu yang saya sebutkan itu dari PT Putra Bulian Property di Desa Sakean. Oh, Desa Sakean, Kumpe Ulu. Ya, sudah dimulai di situ pembangunannya karena dia punya trasenya itu dari Tempino menuju ke Desa Dusun Mudo di Talangduku. Nah, itu. Artinya pihak ketiga, Bang ya? Iya, pihak ketiga, itu swasta. Nggak ada campur tangan APBD kita? Oh, enggak. Kita kalau pakai APBD sesuai aturan tidak diperkenankan. Bahwasanya untuk pembangunan jalan khusus batubara ini itu murni harus dibangun oleh perusahaan yang terkait. Swasta. Nah, itu. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan tahap demi tahap itu bisa berjalan. Maka kami punya inisiatif ya, karena ini pembangunan jalur khusus darat ini membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, boleh katakan. Sementara kondisi sekarang batubara ini sudah sangat mendesak sekali. Perlu pemecahannya yang cepat ya oleh pemerintah Provinsi Jambi. Maka langkahnya itu melalui jalur sungai. Nah, saat ini kan kita jalur sungai belum siap, jalur darat belum siap. Sekarang masyarakat sudah ribut-ribut nih ya, sudah teriak-teriak, macet di mana-mana. Kemudian kecelakaan sering terjadi, meningkat terus. Nah, kemudian kemudian gangguan-gangguan sosial yang lainnya, dampak polusi ya, udara. Kemudian masyarakat terganggu, mobil angkutan batubara yang parkir di bahu jalan masih deris, yang menutupi usaha-usaha mereka, yang menutupi tempat-tempat pendidikan, sekolah, kemudian tempat-tempat peribadatan, ya, tempat-tempat usaha. Tapi ada kayak sekarang udah dibuat kayak rest area. Itu maksudnya apa? Oh benar ya. Ini upaya kita untuk memecahkan persoalan terkait dengan maraknya angkutan batubara gantung namanya. Angkutan batubara gantung ini yang belum sempat sampai ke ke pelabuhan TUKS-nya karena mereka sudah di closing, sudah ditutup ya. Karena penutupan angkutan batubara yang memasuki ke pelabuhan Talangduku ya, khususnya di wilayah Provinsi Jambi itu ditutup jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Nah, sementara jam 5 pagi itu angkutan batubara sudah ada yang lewat. Nah, untuk menghindari terjadinya kemacetan di pagi hari, di mana aktivitas pagi hari masyarakat kan cukup tinggi ya. Orang yang mau bekerja, mau berusaha, anak-anak sekolah, nah itu
kalau ada angkutan batubara di pagi hari itu betul-betul itu sangat mengganggu sekali ya, masyarakat itu kita. Rancangan siapa? Ide siapa? Gagasan siapa? Itu gagasan daripada Polda Jambi ya. Kami hanya melakukan mendukung, membackup itu karena dengan kebijakan dilakukan oleh Pak Dirlantas ya. Polda Jambi, Pak Kombes Davi ya, luar biasa dia melakukan suatu kajian yang cepat sekali dengan beliau mengistilahkan namanya itu stop and go rhyme management. Jadi buka tutup ya. Sistem buka tutup Sistem dibuat buka tutup untuk angkutan batubara ya. Dibuka dari mulut tambang itu diatur jam berapa mereka mulai bisa bergerak dari mulut tambang. Kemudian sampai dengan mau mendekati ke pelabuhan, kalau sebelum lewat jam 5 subuh itu masih bisa ya, masih sebelum bisa. jam 5 subuh. Tapi kalau sudah lewat dari jam 5 subuh mereka ditutup, di-close. Nggak boleh lewat lagi. Dilakukan penyekatan oleh aparat. Penyekatan tetapi diberi ruang untuk parkir mereka. Parkir. Nah, disitulah itu disebut rest area tadi ya. Iya, rest area. Nah, sekarang ini untuk kantong parkir di wilayah Kota Jambi ya, pelintasan batubara dari wilayah Kota Jambi itu mulai masuknya itu kami hitung dari mulai simpang PAL 5, PAL 10. PAL 10. Ada rest area Kota situ. Baru Ya. di situ di PAL 10 Kota Baru itu sudah masuk wilayah kota ya. Ya. Kemudian masuklah ke Lingkar Selatan ya, kemudian Palmerah. Ada juga rest areanya. Ini dulu bukan, ini pelintasannya dulu Pelintasannya ya. dulu. Sudah tuh masuk ke Simpang Ahok, kemudian masuk ke Simpang Tanjung Lumut, Simpang Gado-Gado, kemudian Payo Selincah, Simpang Marene, kemudian Jalan Baru, Pasar 46. Nah, Ya. situlah sampai ke Simpang Sijinjang. Nah, di sepanjang jalur yang saya sebutkan tadi itu untuk kantong parkir sangat terbatas, Bung Idris. Oh, gitu. Sangat terbatas, Bung. Jadi karena sudah banyak di tempat-tempat usaha. Nah, tapi kami berupaya kepada transportir ya yang berbadan hukum yang mengkoordinir angkutan batubaranya, armada batubaranya itu supaya mereka wajib menyiapkan kantong parkir di wilayah pelintasan angkutan batubara yang ada di wilayah Kota Jambi. Nah, inilah sedang kami lakukan ini. Sedang kami lakukan, mereka harus mencari kantong-kantong parkir sementara dulu ya. Artinya pihak perusahaan dong ya? Iya, perusahaan sementara. Bukan pemerintah yang mengadakan itu ya? Bukan. Kami hanya nanti Fasilitator aja. memfasilitasi. Nah, Ya. ini ada loh kantong parkir. Cobalah kamu berhubungan dengan yang punya tanah. Kalaupun harus berbayar, enggak apa-apa. Yang Polda sekarang, ide Polda itu begitu juga perusahaan juga ya? Iya, itu langsung perusahaan Yang contoh seperti di PAL 10 ya? Iya. Di Gapura itu? Iya, itu gitu. itu anggota dari Polda, dari Disub, dari TNI juga itu bekerja sama betul 1 kali 24 jam ya untuk mengatasi bagaimana untuk pergerakan angkutan batubara dari mulut tambang dari hulu ya sampai ke dengan hilir ke pelabuhan TUKS itu supaya berjalan dengan aman lah, tidak ada kemacetan, tidak ada penumpukan, menekan tingkat kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini harus kita atasi sampai dengan sudah terbangunnya jalur khusus batubara, baik itu melalui jalur darat ya maupun jalur sungai. Nah, itu. Ya, jadi memang sekarang ini kami memikirkan langkah-langkah utamanya melakukan pembatasan jumlah kendaraan angkutan batubara yang menurut dugaan sementara ya jumlahnya itu estimasi kami awalnya itu sekitar 7.000-an ya. 7.000. Nah, kemudian dikurangi sampai dengan kemarin terakhir 3.500 kita batasin, dan terakhir ini ditambah lagi karena kita anggap ini masih bisa ditambah lagi menjadi 4.000. Jadi 4.000 ini adalah yang idealnya menurut dari pihak Polda maupun dari pihak Disub itu, bahwa untuk jumlah yang 4.000 masih bisa kita toleransi. Nah, kalau lebih dari itu jangan sampai jangan sampai itu nanti bisa menyebabkan kredit ya, di jalan umum yang dilewati oleh semua angkutan ya, masyarakat ya, angkutan pribadinya, angkutan penumpang, angkutan barang lainnya ya, karena angkutan barang ini kan membawa sembako, membawa kebutuhan pokok masyarakat ya. Kalau sempat terhenti di tengah jalan kemudian mengalami macet 10 jam sampai 12 jam, nanti kan seperti sayur-sayur dari Padang, dari Kerinci kan bisa busuk kan, masyarakat jadi rugi dan nanti harganya akan tinggi. Betul, kalau pasokan itu langka, kalau semua bahan pokok itu langka. Baik, Bang. Itu Bung Idris sementara. Baik. Ya. Sedikit lagi nih, Bang. Iya, Bang. Setelah banyaknya polemik terkait batu bara, Bang. Iya.
tentu selain permasalahan di lalu lintas dan berdampak kepada masyarakatnya langsung, Bang, ada yang mengalami kematian seperti itu, Bang. Selama ini kan belum pernah terekspos, Bang. Cuman matinya doang yang terekspos. Iya betul. Artinya, Bang, di sini bentuk rasa keprihatinan terhadap tambang batu bara ini, Bang, terhadap masyarakat yang mengalami insiden-insiden itu, apa yang sudah pernah dilakukan dan apa juga pemerintah berikan, Bang, seperti itu. Apa, Bang? Iya, nah itu yang sering saya mendapat pertanyaan seperti itu, ya, tanggung jawab dari pemerintah, ya, terkait dengan risiko, ya, risiko kecelakaan, ya, baik itu meninggal dunia, luka berat, luka ringan, ya, nah itu luka sedang, itu, ya, untuk penanganannya itu masih secara standar saja, ya, standar saja. Tanggung jawabannya yaitu melalui jasara harja, ya. Nah ini yang menarik sekali nih. Nah, sementara misalkan tanggung jawab yang lain, ya, seperti misalkan dari pemegang UP atau pengusaha tambangnya, ya, kemudian dari pemilik kendaraan, ya, atau boleh katakan transportir, ya, bahasa itu, yang mengatur angkutan batubara itu belum ada. Belum. Jadi, nah ini artinya itu semua dilepas tanggung jawabnya kepada sopir. Nah, yang bertanggung jawab. Iya, belum lagi nanti yang korbannya, ya, misalkan masyarakat umum, misalkan. Ya. Nah itu secara apa ya, hanya kita biasa saja kalau ada kecelakaan nanti diurus, meninggal dunia ada klaimnya asuransi, ya, jasara harja, ya. Tapi sebenarnya itu sangat minim kan untuk sebagai wujud suatu ganti rugi untuk kepada masyarakat, sebagai wujud jaminan masyarakat yang mengalami kecelakaan itu, baik sopir maupun masyarakat umum yang mengalami kecelakaan. Jadi kedepannya ini yang mungkin langkah yang patut kita kita lakukan itu, bahwasanya sopir-sopir itu harus diwadahi, ya, harus dirangkul agar bergabung dengan transportir yang berbadan hukum, ya, yang memiliki izin IUJP namanya, ya. Nah ini penting karena kalau mereka tidak terkoordinir, mereka hanya kendaraan-kendaraan pribadi milik perorangan atau juga mereka kendaraan yang kata bahasa di batubara itu pemegang DO lah, ya, Bang, ya. Pemegang DO mencomot-comot mobil-mobil pemilik perorangan, kemudian pemegang DO mengumpulkan itu di bawah naungan pemegang DO. Nah itu kan boleh katakan nggak resmi, dan tidak punya kewajiban kepada pemerintah, baik membayar pajak atau kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, jadi sehingga sering terjadi kalau sopir angkutan batubara itu mengalami kecelakaan, kecelakaan, sopirnya langsung kabur, ya, kita temui. Lalu yang korbannya tergeletak, yang ngurusnya ya masyarakat lah, gitu. Jadi mereka lari tanggung jawab. Belum lagi kalau patah as di tengah jalan gitu, sopirnya langsung kabur, kuncinya dibawa, dia tidak peduli karena dia memang takut. Betul, Bang. Takut dia, loh, kalau aku jadi tanggung jawab sendiri nih, tidak mungkin ini, aku dibebankan, nanti aku ada risiko nanti mobil ditahan, saya ditahan, kemudian saya nanggung lagi korban. Jadi salah satu solusinya lari. Ini banyak kami temui. Jadi kok sopir-sopir itu langsung lari dari tanggung jawab. Artinya tidak ada regulasi yang mengikat bagi mereka para supir dari perusahaan. Ya, itu, belum ada. Jadi kalau kendaraan batubara itu di bawah milik perusahaan pemegang IUP atau pengusaha tambang, itu ada, mungkin sudah ada sistemnya, ya, ada perjanjiannya, ya, betul. Ya, tapi itu hanya kalau saya bilang hanya 40% mobil-mobil milik dari perusahaan. Betul. Sementara 60%-nya lagi itu mobil yang tidak resmi, betul, ya, mobil pemilik perorangan itu. Nah, maka kedepannya yang pemilik perorangan atau yang dimiliki oleh pemegang DO ini akan kita payungi dengan kita rangkul, kita rekrut, ya, ke dalam transportir yang berbadan hukum yang memiliki IPP maupun IUJP. Nah, ini sedang dalam proses nih. Nah, maka dari dalam itu nanti ada hak dan kewajiban. Sopir nanti punya kewajiban apa dengan transportir. Kemudian transportir punya kewajiban apa sama sama sopirnya dan sebagainya. Karena di situ nanti kan ada biaya-biaya yang harus dipenuhi berdasarkan nanti kerjasama transportir yang berbadan hukum dengan pemegang IUP atau pengusaha tambangnya. Nah, situ kita masukkan misalkan dalam biaya ongkos angkut
kita masukkan biaya asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, ya kan bisa. Jadi kalau misalkan dirawat, misalkan kecelakaan, misal dirawat, kalau sekarang ini kalau sudah untuk biaya perawatan dengan jasa jahatnya kan hanya terbatas. Terbatas dia, Bang. Tapi kalau dirawat dari mulai masuk rumah sakit sampai dengan keluar dari rumah sakit kan ada asuransinya, asuransi kesehatannya. Itu yang ingin kami apakan nanti, ingin kami masukkan ke dalam kesepakatan antara transportir yang berbadan hukum yang merekrut sopir-sopir kendaraan angkutan batubara perorangan tadi dengan suatu ikatan perjanjian yang nanti bisa menjamin sopir batubara itu terkait dengan jaminan kesehatan, ya, jaminan kecelakaannya dan sebagainya itu. Dan juga dengan masyarakat yang menjadi korban. Menjadi korbannya, iya ada juga menjadi korbannya. Itu nanti sampai ke situ, sampai ke sana. Tujuannya. Ya. Baik Bang, waktunya Bang. Iya. Dari perbincangan kita hari ini Bang, tentu ada kesimpulan Bang. Iya. Menurut pandangan Abang selaku Kepala Dinas Perhubungan Bang, setelah Bang rapat dengan pemerintah, dengan stakeholder semuanya Bang ya. Kira-kira Bang, apa yang menjadi gagasan ini Bang? Apakah ini bentuk solusi terbaik atau bagaimana Bang? Dari membuat mungkin adanya tadi membangun jalan tol atau tol air begitu Bang ya. Kira-kira ini pandangan Abang Bang ya? Terlepas dari pertemuan-pertemuan ini Bang, Abang sendiri selaku Kepala Dinas menanggapi itu Bang. Menarik nih, makasih banyak. Kira-kira gimana Bang? Solusi terbaik ya, yang artinya jangka panjang itu terkait dengan problematika angkutan batubara di Provinsi Jambi, tidak lain tidak bukan adalah kita secepatnya untuk membangun jalur khusus batubara ya, baik itu melalui jalur sungai maupun jalur darat ya. Ini Jambi ini percis dialami oleh Sumatera Selatan 10 tahun yang lalu ya. Ini kita ambil perbandingan Sumatera Selatan 10 tahun lalu sama seperti Jambi, belum punya jalur khusus batubara, kemudian angkutan batubaranya sedang marak-maraknya, harga tinggi, karena kendaraan sudah berseliweran ya, ribuan di jalanan. Nah itu kemudian problematikanya oleh pemerintah Sumatera Selatan membangun jalur khusus. Nah dan alhamdulillah sekarang mereka kan tenang, nggak seperti Jambi sekarang, kan giliran sekarang Jambi. Jadi kami mohon kepada masyarakat Provinsi Jambi untuk beri waktu untuk pemerintah untuk mewujudkan jalur khusus batubara ini. Memang memakan waktu tahunan ya, artinya. Tapi untuk kondisi saat ini kita masih berusaha agar menekan seminimal mungkin permasalahan batubara ini, baik mengenai kemacetan, penumpukan kendaraan, kemudian kendaraan batubara yang parkir di bahu jalan ya, kemudian juga masalah-masalah sosial lainnya ya. Ini kami akan berupaya menekan seminimal mungkin ya, dengan segala daya upaya pemerintah beserta stakeholder yang terkait. Bahwasanya permasalahan batubara ini tidak semata-mata tugas pemerintah gitu ya, perlu dukungan dari masyarakat itu ya. Dukungan dari masyarakat. Cuman kadang-kadang ini masyarakat kita kan ada sedikit pesimis gitu kan. Karena sejak tahun 2015 ini persoalan ini sudah digaung-gaungkan, sudah diomongin soal jalur khusus, tapi kok sampai dengan sekarang kok mana hasilnya gitu. Soalnya masyarakat sudah putus asa lah gitu kan. Nah, tapi saya yakin mungkin ini jalannya kesempatannya untuk gubernur kita, Pak Gubernur Al-Haris gitu kan. Di era kepemimpinan yang pendek ini ya. Beliau juga mungkin tidak mau mengambil kesempatan ini sia-sia gitu kan di masa jabatannya yang pendek ini ya, yang nanti berakhir di tahun 2024. Tentunya secara politik tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintahan Gubernur Al-Haris ini dengan program Jambi Mantapnya memang harus diselesaikan betul jalur khusus batubara ini. Harus betul-betul ada solusinya. Kalau enggak itu mungkin masyarakat sudah kehilangan kepercayaan, dan ini juga secara politik akan merugikan Pak Gubernur Al-Haris. Nah itu, maka beliau langsung saya selaku Kadisub betul-betul dipecutnya ya, siang malam di horo-horonya terus didesaknya, ayo lakukan langkah-langkah apa saja, jangan sampai masyarakat banyak mengeluh, banyak komplain ya, banyak mengadu segala macam. Dan beliau sangat aspiratif sekali menerima kehadiran dari masyarakat kita yang ingin minta solusi penanganan batubara ini, bagaimana nantinya supaya bisa terselesaikan. Itu beliau sangat welcome sekali. Jadi ini dan juga sangat betul-betul kepeduliannya
kepada kami ini, petugas-petugas di lapangan ini dari aparat kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan, Satpol PP, boleh setiap saat kalau beliau lagi di lapangan, beliau akan berkunjung ke pos-pos itu, datangi pos, kemudian juga dalam rapat-rapat pembahasan masalah batubara ini beliau langsung hadir, ketemu dengan pendemo, sopir, dan masyarakat, forum RT, ya, semuanya itu beliau hadapi. Jadi ya mau tak mau kami sebagai anak buah ini, wah kalau bosnya sudah maju ke depan, anak buah jangan pula lari-lari, bahaya nanti kan. Nah, jadi ini saya yakin dan optimis sekali ya bahwa persoalan batubara ini di masa kepemimpinan beliau akan bisa segera teratasi. Artinya tol air solusi mantap untuk membangun untuk jalur transportasi batubara, begitu Bang ya? Betul, yang jangka pendeknya ya, yang lebih cepatnya. Solusi mantap. Jalur khusus yang jalur darat tetap sambil berjalan, ya. Ini solusi Jambi mantap. Jambi mantap. Ya. Solusi Jambi mantap ya. Dan hari ini kami akan mendatangi perusahaan batubara ya, pemegang IUP, pengusaha tambang juga untuk meninjau lokasi pelabuhan sungainya, pelabuhan angkutan batubaranya yang mengangkut batubara melalui jalur sungai ya, yaitu PT Minimek Indonesia. Hari ini dan untuk meninjau kelayakannya itu supaya nanti kendaraan angkutan batubara tidak perlu lagi sampai ke Jambi kan untuk membawa ke pelabuhan Talang Duku, tapi cukup di pelabuhan yang di Batanghari itu, di Desa Jebak itu bisa dimanfaatkan nanti, di samping untuk perusahaan Minimek sendiri bisa nanti ke perusahaan yang lain. Nah, bayangkan kalau di situ nanti sudah bisa bongkar muat satu tongkang aja, misalkan untuk satu tongkang aja kita maksimal bisa 5.000 ton. Bayangkan kalau semalamnya sampai 10 tongkang, bayangkan berarti 50.000 ton semalam bisa dibawa oleh perusahaan itu ya, karena itu adalah bisa mengurangi jumlah kendaraan yang melalui itu jalur darat itu, tidak sampai ke kota, tidak sampai ke wilayah yang padat di pelabuhan Talang Duku. Itu tujuan kami. Baik ya, waktunya Pak Ismet ya, luar biasa nih, terima kasih. Kita pamit undur diri nih. Ya, terima kasih Bung Idris ya. Lebih kurang kalau saya ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf ya. Itulah yang ada yang pada diri saya, kemampuan yang saya terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu pemirsa, hari ini perbincangan saya dengan Bapak Ismet Wijaya, tentunya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Semoga apa yang disampaikan menjadi edukasi buat kita semua dan pemahaman bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi, mungkin yang terkena dampak ataupun sebagai macam halnya terkait tentang transportasi batubara. Sabar dan sabar. Pastinya ini akan berproses dan tentu akan kita nikmati. Semoga Jambi Mantap juga berjalan dengan baik. Amin.